Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, saya kan dapat rekomendasi dari teman saya, katanya ada konselor. Tujuan saya ingin menceritakan permasalahan saya. Apakah bisa hari ini Ibu? Oh iya, di sini Nuna bisa ketemu kakak langsung, namanya kakak Ainul Hasabila. Nanti Nuna bisa menceritakan permasalahan Nuna itu nanti besok jam 10 di lab. Ya, Oke, sampai ketemu. Iya, makasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Boleh saya masuk Ibu? Oke. Saya kalau di sini boleh tahu ada tujuannya ke sini? Tujuan saya ingin menceritakan permasalahan saya Ibu. Oh ya, sebelum melakukan sesi curhatnya, kalau boleh tahu siapa namanya Adek? Nama saya Nuna Ibu. Nuna, oke. Nuna sudah kelas berapa? Saya kelas 3 SMA Ibu. Kelas 3 SMA. Sekolahnya di mana? Di SMA 5. Oh, SMA 5. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang konseling individu. Konseling individu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konselingnya secara tatap muka, dan tujuannya itu untuk memecahkan masalah pribadi konseli. Ya. Di sini kakak akan jelaskan tentang asasnya. Itu asas ada 3, asas keterbukaan, sukarelaan, dengan kerahasiaan. Kerahasiaan itu sama Nuna itu kalau membicarakan masalah pribadinya tidak boleh diumbar-umbar. Terus untuk kesukarelaan, Nuna tidak ada secara paksaan untuk datang ke kakak untuk menceritakan masalahnya. Terus keterbukaan itu Nuna dan konselornya itu memecahkan masalah secara terbuka. Sini kakak akan serahkan ke Nuna untuk menceritakan masalahnya. Begini Kak, saya kan sudah 3 tahun lah sekolah di SMA. Cuman saya ini tidak pernah merasakan nyaman sama lingkunganku, terutama di lingkungan pertemanan, yang dimana di lingkungan pertemanan itu saya tidak punya teman cerita. Kayak saya kan aslinya ya kekurangan fisik lah, karena saya ini kecelakaan. Nah dari kecelakaan itu sudah tidak ada temanku. Oke, di sini kakak ingin bertanya sama Nuna. Kan Nuna kurang nyaman dalam kondisi di lingkungannya Nuna, karena Nuna selama kecelakaan itu dia tidak punya teman. Iya. Itu sebelum kecelakaan atau setelah kecelakaan sudah tidak punya teman? Sebelum dan sesudah. Oh, sebelum dan sesudah. Berarti sebelum Nuna juga tidak mempunyai teman. Ada, tapi 1-2 orang. Oh, 1-2 orang. Itu kenapa alasannya dia tidak mau berteman sama Nuna? Karena fisiknya Nuna atau apa? Ya mungkin karena fisik juga Kak, karena kalau di lingkungan sekolah itu saya banyak dibully. Banyak dibully, akhirnya saya menyendiri. Saya juga introspeksi diri, kenapa saya tidak punya teman toh. Mungkin karena saya ini cacat, dan terus saya toh saya ingin berteman, cuman saya takutnya mereka tidak terima saya begitu ya. Terima saya karena saya punya kekurangan, dan mungkin kalau saya berteman mungkin orang hanya memanfaatkan saya karena mereka tuh orang tuaku begitu, orang yang sangat berpengaruh. Nah mungkin saya rasa tidak nyaman dengan itu, kurang nyaman ataupun tidak nyaman dengan mereka, karena setiap saya berteman
dengan mereka, dari teman-teman di kelasku. Mereka hanya mau uangku dan gitu. Terus saya juga kalau ada dikasih, maksudnya mata pelajaran begitu kan, ada kelompok dengan individu. Terus kelompok dengan individu, kelompok kan kita berteman mengerjakan tugas. Mereka mengasingkan saya begitu, Ibu. Oke, di sini berarti bisa dibilang kurang dekat ya sama temannya. Iya, Teman ini teman sekelas, semua teman kelas atau semua teman di sekolahnya? kalau teman di sekolahan sih ada ya sih, tapi senior. Kalau di angkatan 1-2 orang, kalau di kelas nggak ada. Oh, oke. Atas permasalahannya Nuna ini pernah cerita tidak sama wali kelasnya atau guru BK-nya di sekolah? Tidak, Kak. Cuman karena saya orangnya tidak suka cerita sana sini. Begitu. Tidak suka cerita sana sini. Aslinya saya orangnya memendam sendiri begitu. Tertutup. Iya, tertutup dengan apapun itu. Sempat juga saya sharing sama mama, ibu, sama ayah. Tapi responnya mereka tidak terlalu kayak bagaimana gitu. Tidak terlalu kayak merespon begitu. Terus ya sudah, kalau orang ibu dan ayahku tidak bermasalahkan, ya sudah, saya pendam sendiri saja gitu. Oke, dari kalau boleh tahu Ibu dari kelas berapa Nuna merasakan sendiri dari? Kalau saya merasakan sendiri itu pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, sejak SMA kelas 2 itu Nuna sudah mencoba menceritakan tentang permasalahan dengan guru BK. Tidak sih, Ibu, karena saya orangnya tertutup sih. Maksudnya orangnya kayak tidak mau terbuka dengan orang. Maksudnya saya tidak suka cerita sana sini. Di sini Nuna pernah tidak berpikir mencoba untuk menceritakan permasalahan itu terhadap guru BK-nya? Siapa tahu dari setelah Nuna menceritakan itu guru BK-nya bisa membantu. Ada sih Kak, cuman saya takut untuk menceritakan itu, takut tersebar gitu. Takut tersebar. Iya, karena saya tidak mau terlalu terbuka sama orang. Terbuka sama orang. Dari permasalahannya Nuna tentang Interpot, bagaimana interaksinya Nuna ke teman-temannya Nuna di sekolah? Kalau interaksi cuma bahasa itu hai saja, Kak, karena saya tidak tahu mereka tahu. Setiap saya mendekat, mereka menjauh. Menjauh. Oke. Menjauh bagaimana gitu? Kayak misalnya cerita kalau belakang kah atau apa? Iya, mungkin kalau saya menurut firasatku memang begitu, intuisiku saja begitu. Tapi ada di mana kan saya tugas kelompok, terus dorang kasih jelek-jelekan namaku sama guru yang tersebut. Nah, dorang udah jelek-jelekan, saya tidak sengaja dengar. Saya tidak sengaja dengar mereka jelek-jelekan saya. Saya juga tahu karena saya tidak sengaja dengar. Memang saya tahu menguping itu tidak bagus etikanya, tapi saya tidak salah dengar mereka menyebut nama aku di situ. Oke. Dari permasalahan itu, kalau responnya Nuna dalam keluarganya itu Nuna bagaimana? Apakah respon orang baik terhadap Nuna atau bagaimana? Kalau keluarga sih alhamdulillah mendukung, cuman mungkin saya tidak nyaman dengan lingkungan sekolahku saat ini. Itu. Dari permasalahan yang rasakan itu bagaimana mata pelajaran Nuna? Apakah lancar atau ada nilainya Nuna yang tertunda atau apa? Ada sih, Kak. Cuman saya
tidak terlalu saya kejar juga mata pelajaran tersebut, cuman terkadang-kadang saya tidak merasa nyaman juga dengan gurunya, karena gurunya itu pilih-pilih kasih dan hanya yang dekat dengan dia kasih nilai A begitu ya. Sedangkan yang dekat dengan yang tidak dekat dengan dia kasih nilai C, D gitu. Oh, berarti di sini tidak cuman temannya Nuna kurang suka, Iya. gurunya juga Iya, kurang suka. gurunya. Oke. Di sini untuk permasalahan ini orang tuanya Nuna tahu soal itu. Iya, orang tahu. Cuman sudah dikonsultasi sama kepala sekolah tersebut di sekolah itu, tapi kepala sekolahnya ini kayak apa ya, tidak Punya respon baik. tidak punya dia respon juga, cuman tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu sampai untuk menegur itu gurunya. Oke. Di situ dari sini dari permasalahan Nuna ada yang mau diceritakan sama Bapak? Tidak ada sih Kak. Tidak ada lagi. Oke, di sini Nuna kan sudah menceritakan semuanya. Jadi Kakak bisa memberikan pendapat Nuna. Di sini bisa Nuna untuk mencoba untuk menceritakan ke guru BK-nya Nuna di sekolah untuk permasalahannya Nuna, supaya guru BK-nya juga bisa membantu permasalahan Nuna, dan pertemanannya Nuna itu juga bisa kembali lagi untuk berteman lagi begitu. Dari sini paham? Iya paham. Oke, mengucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolahnya Kakak, ke ruangannya Kakak untuk membagi ceritakannya Nuna, membagi cerita Nuna terhadap ke Kakak di sini. Dan saya berharap nanti minggu depan atau kedepannya saya akan tidak bertemu lagi sama Nuna. Otomatis permasalahan Nuna itu sudah selesai. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.